Lintas sepekan kembali ke hadapan Anda. Dua kelurahan di Kota Banjarmasin kembali menjadi zona merah. Karenanya wacana sekolah tatap muka harus dilakukan pengkajian ulang dan dievaluasi. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran akan adanya klaster baru jika dipaksakan sekolah tatap muka. Selain itu, dengan kembali adanya kelurahan yang berstatus zona merah, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin kembali menerapkan perwali terkait protokol kesehatan. Tampaknya wacana pembelajaran sekolah tatap muka di awal Januari 2021 patut kembali dipertimbangkan dan perlu dikaji ulang, mengingat Kota Banjarmasin kembali mendapatkan zona merah di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pelambuan. Melihat hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menyatakan sebaiknya wacana ini kembali dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran akan adanya klaster baru jika dipaksakan sekolah tatap muka dilanjutkan. Zona kita zona merah, ada dua kelurahan. Saya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa tolong Pak dipertimbangkan untuk melakukan tatap muka. Memang sekarang ini yang sebelumnya waktu hijau kita sudah melakukan tatap muka untuk tingkat SMP. Ada jumlah 4 sekolah ya. 4 sekolah. Nah, SD belum. Rencana SD ini Januari kan, tanggal 4 ya kan mulai. Nah, ini tolong dipertimbangkan. Itu sudah dikondisikan mereka bahwa untuk itu sudah saya informasikan kelurahan-kelurahan yang kena ini yang paling tertinggi di bawah Pekapuran di Pelambuan dan ini termasuk terdalam itu tinggi juga, sudah mulai tinggi ya. Sesuai jadwal bersama komisi terkait akan melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk pertimbangan kembali terkait wacana sekolah tatap muka dengan kondisi adanya dua kelurahan yang sudah kembali zona merah. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, di masa pandemi ini, Kota Banjarmasin sebelumnya telah berhasil membuat semua kelurahan menjadi zona hijau. Hal ini tidak luput dari peran serta seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, para pemangku kepentingan, maupun warga, untuk ikut menaati peraturan yang berlaku, termasuk dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya dua kelurahan yang mencatat status zona merah, Wakil Ketua DPRD Kota Matnur Ali meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin untuk kembali menerapkan perwali terkait protokol kesehatan. Tindak lanjut itu bahwa lawan dengan Dinas Pendidikan, tolong ini ditingkatkan kembali, gugus tugas pemerintah kota, TNI Polri dan Satpol PP, penegakan Perda 68 itu kembali dilakukan, eksekusi lagi. Ya. Nah, itu seperti itu. Karena kita pemberlakuan perwali 2068 itu begitu dilakukan, itu sangat drastis kita menjadi daerah hijau. Artinya begitu kita hijau lengah lagi. Tidak ada lagi melakukan eksekusi di lapangan untuk melakukan razia. Artinya ada beberapa. Nah, sekarang kita ingat bahwa yang sekarang ini bukan klaster apa-apa lagi. Ya, artinya klaster keluarga. Yang terjadi nih, klaster keluarga ini mungkin karena orang OTG, dia bisa memberikan pelayanan kulit mereka pada orang lain, bawa ke rumah, ternyata terkonfirmasi bawa ke rumah yang kena. Di rumah kan berkentayangan lagi dengan keluarga sampingnya, akhirnya terkonfirmasi lah di situ. Nah, ini seperti itu. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya, mobil unit Palang Merah Indonesia akhirnya kembali dioperasikan untuk melayani para pendonor dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Dr. Syaiful Anam selaku Dokter PMI Kota Banjarmasin berharap pandemi segera usai. Mengingat pada saat event atau kegiatan tertentu, pihaknya bisa mengajak peran serta masyarakat untuk membantu memenuhi stok darah di PMI. Selain itu juga berupaya menumbuhkan kesadaran dan keinginan para pendonor baru. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, PMI mengalami kesulitan dalam bekerja. Apalagi biasanya donor darah dilakukan dengan mengumpulkan orang banyak. Namun sejak bulan Maret hingga pertengahan September lalu, semua pelayanan mobil unit ditiadakan. Kondisi tersebut membuat para pendonor tidak dapat lagi dengan leluasa mendatangi mobil unit PMI.
Pastinya inilah yang menyulitkan bagi PMI sehingga memilih melakukan upaya jemput bola. Namun seiring waktu menyusul September lalu, mobil unit PMI kembali dioperasikan untuk melayani para pendonor dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Hal tersebut seperti disampaikan Dr. Saiful Anam selaku dokter PMI Kota Banjarmasin. Semakin berkurang. Artinya dengan ini yang ada, memang sejak Maret, pertengahan Maret, mobil unit hampir semua ditiadakan dengan larangan bikin kerumunan. Jadi mungkin mulai aktif lagi, sudah mulai September. Sudah mulai, tapi itu pun dengan tetap protokol kesehatan, jaga jarak, tetap masker, wajib dipakai. Sampai sekarang masih berlangsung. Menyediakan kalau setiap mobil unit kayak gini harapannya bisa sampai 100 kantong. Tapi itu pun tergantung nanti peserta yang datang. Kalaupun peserta yang datang memenuhi, tetap syarat donor juga harus terpenuhi. Apakah tekanan darahnya normal, apakah HB-nya normal. Dr. Saiful berharap pandemi segera usai, mengingat pada saat event atau kegiatan tertentu, pihaknya bisa mengajak peran serta masyarakat untuk membantu memenuhi stok darah di PMI. Selain itu juga berupaya menumbuhkan kesadaran dan keinginan para pendonor yang baru. Rijali Apandi, Banjar TV. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel memberikan penghargaan Wiyata kepada 27 sekolah, baik tingkat SMA, SMK maupun SMP sederajat se-Kalsel. Pemberian penghargaan diserahkan langsung Gubernur Haji Sahbirinor di Banjarbaru. Sementara itu, di tengah pandemi, 9 sekolah di Kabupaten Banjar berhasil meraih sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Kalsel. Keberhasilan ini berkat kerja keras dan peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kebersihan dan keasrian. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan penghargaan adiwiyata kepada 27 sekolah lanjutan tingkat menengah dan sekolah lanjutan tingkat atas di Kalsel belum lama tadi. Penghargaan ini diserahkan langsung Gubernur Kalsel Sahbirinor sebagai bentuk apresiasi terhadap sekolah adiwiyata tersebut. Paman Birin berharap ini bukan hanya sebagai penghargaan, namun dapat bermanfaat dan bisa terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga sekolah. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, namun berdampak terhadap lingkungan. Terus menggelorakan yang namanya kebersihan lingkungan. Agama mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita mulai hal yang kecil sampai bisa berdampak bagi lingkungan kehidupan kita sehari-hari, berdampak buat masyarakat, bangsa dan negara ini. Nah, jadi hari ini kita menyerahkan penghargaan dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar dapat piagam penghargaan, tapi lebih lagi mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Karena kita ingin semua kita bergerak untuk bersih. Ya. Karena bersih itu sehat, bersih itu bisa membuat pola hidup kita merasa nyaman dan nyaman. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dewi Nirwana, menjelaskan akibat pandemi COVID-19, penilaian adiwiyata tahun ini lebih lama dari tahun sebelumnya. Sebagian besar menggunakan aplikasi dan diteruskan dengan verifikasi di lapangan. Dalam kondisi terbatas seperti itu dan filosofi adiwiyata, kepedulian dan cinta warga sekolah terhadap lingkungan dapat terus ditingkatkan. Pihak sekolah ini melakukan perencanaan, bagaimana dia melakukan implementasi terhadap perencanaan dari inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan hidupnya di sekolah. Kemudian juga mereka melakukan monitoring. Nah, ketika pandemi COVID mungkin ini menjadi berbeda ketika nggak ke pandemi, karena kita meminta buktinya bagaimana materi-materi pembinaan ataupun kecintaan terhadap lingkungan itu ada di dalam bagian dari pelajaran mereka, tugas-tugas belajar anak-anak. Kemudian bagaimana mereka menjadi aktif di bank sampah di daerahnya, bagaimana guru-guru memberikan kampanye, edukasi kepada anak-anak. Dan anak-anak juga, yang anak-anak di sekolah itu juga bisa mensosialisasikan di lingkungan terdekatnya, misalnya ke lingkungan rumahnya sama sekitar. Akibat pandemi COVID-19 dari 13 kabupaten kota di Kalsel, penilaian ini hanya diikuti 6 kabupaten
yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Kota Banjarmasin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. 9 sekolah dari berbagai jenjang di Kabupaten Banjar tahun ini berhasil mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah Adiwiyata tersebut adalah SDN Tambak Anyar, SMP Negeri 1 Pengaron, SMP Negeri 1 Sungai Pinang, SMP Negeri 2 Sungai Tabuk, SMP Negeri 2 Kertakanyar, SMP Negeri 3 Aranio, SMP Negeri 7 Karangintan, SMA Negeri 1 Karangintan, serta SMA Negeri 2 Martapura. Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjar, Boyke W. Tristianto, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Banjar, Hana Budi menyatakan, meski dalam kondisi pandemi COVID-19 yang penuh keterbatasan, ternyata tidak menghalangi tim Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mengajak sekolah-sekolah menjaga kebersihan dan keasrian, mengolah sampah, serta menghemat air dan listrik. Ada 9 sekolah yang bisa masuk untuk Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Iya, karena yang pertama sekolah saat pandemi Covid semuanya diliburkan, jadi tidak ada murid yang bisa masuk sekolah. Kemudian guru-gurunya pun dibatasi untuk masuk ke sekolah dengan tempo waktu yang bergantian. Kemudian kami harus tetap melaksanakan kegiatan Adiwiyata ini baik di bidang persampahannya, kemudian penanaman tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman tahunannya, kemudian bagaimana kami mengelola air di sekolah itu di saat pandemi COVID, dan kemudian untuk penggunaan listrik seminimal mungkin. Jadi kami harus merealisasikan itu semuanya, kami masukkan dalam sebuah aplikasi, kemudian dengan pembuktian foto-foto bahwa kami tetap beradiwiyata walaupun sekolah saat itu libur karena pandemi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, guna menampung keinginan 300 lebih warga mendapatkan layanan sunatan gratis, Klinik Duafa Tersenyum akan kembali dengan program reguler, yakni melayani sunatan 10 orang setiap hari Sabtu. Di samping itu, Direktur Klinik Duafa Tersenyum berharap para donatur dan dermawan bisa terus memberikan bantuannya guna keberlangsungan klinik melayani masyarakat. Klinik Duafa Tersenyum yang bergerak di bidang kesehatan ingin terus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang memang membutuhkan. Caranya dengan memberikan layanan gratis hitanan massal di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya cukup banyak warga yang terganggu perekonomiannya. Karena itu Klinik Duafa Tersenyum di Komplek Kejaksaan Kayu Tangi bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani selama 3 hari melaksanakan hitanan diikuti 100 peserta. Merupakan amal usahanya Bank Mandiri, yaitu ada 100 anak. Ternyata animunya bukan hanya 200, sampai hari ini 300 lebih. Nah, yang 300 ini insya Allah akan kita lanjutkan ke reguler, yang program kita yang setiap hari Sabtu ya. Jadi mungkin setiap hari Sabtu ada 10-10. Dan kita berharap bukan hanya Bank Mandiri, tapi ada beberapa instansi lain yang terkait yang bisa kerjasama dengan Duafa Tersenyum sehingga program pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Di antara orang tua peserta yang dihitan mengaku sangat senang, apalagi dilakukan di tengah pandemi, karena untuk menghasilkan uang saja sudah sangat susah, dan harapannya kegiatan ini terus berlanjut. Tadi nangis atau gimana nih? Emang kemauan sendiri atau gimana nih? Tapi dia mau. Oh gitu. Dari kalau untuk infonya apa yang dapat dari mana kalau ada sunatan? Dari ada something posting baca, kawan abahnya waktu itu. Oh gitu. Dapat apa? Oh dapat obat sama bingkisan juga ya. Semoga tiap tahun diadakan terus. Jadi peserta yang Guna menampung keinginan 300 lebih warga mendapatkan layanan sunatan gratis, Klinik Duafa Tersenyum akan kembali dengan program reguler, yakni melayani sunatan 10 orang setiap hari Sabtu. Sementara itu, peserta yang dihitan mengaku tidak sakit saat dilakukan proses hitanan dan lega setelah selesai dihitan. Kalau untuk infonya kan dari mana dapat Bu?
nih. Dari kawan. Iya. Oh, nggih. Oh, nggih. Oke. Jadi Incer. Kemauan sendiri kan mau sunat nih atau mama yang nyuruh? Mau lahinat, mau sunat gajar. Baik ada. Murtasia, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.